Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masuk ke konsep ibadah dan pembagiannya. Dalam Islam, ibadah adalah segala bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ibadah itu sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Masuk kita kepada pembagian ibadah itu. Ada dua, ibadah mahdoh, yaitu ibadah ritual, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sejenisnya. Kemudian ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang non-ritual, seperti akhlak mulia, berbuat baik kepada orang lain, dan menuntut ilmu, serta berdakwah. Oke, masuk kita ke sholat jamak dan qasar. Itu adalah dua sholat yang diperbolehkan dalam Islam ketika kita sedang dalam perjalanan jauh atau safar. Pertama kita ke sholat jamak dulu atau penggabungan sholat. Sholat jamak adalah penggabungan dua sholat yang biasa dilakukan secara terpisah menjadi satu waktu. Ada dua jenis sholat jamak. Yang pertama yaitu jamak takdim. Menggabungkan sholat sebelumnya dengan sholat berikutnya dikerjakan pada waktu sholat sebelumnya. Contoh, sholat zuhur dan asar itu digabungkan pada waktu zuhur. Kemudian yang kedua itu jamak takhir. Menggabungkan sholat sebelumnya dengan sholat berikutnya dilakukan pada waktu sholat berikutnya. Contohnya, sholat zuhur dan asar digabungkan pada waktu asar. Kemudian kita ke sholat qasar atau memangkas sholat. Sholat qasar adalah pemendekan sholat yang biasa dilakukan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qasar hanya berlaku untuk sholat yang memiliki jumlah 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Tidak berlaku untuk sholat subuh dan maghrib. Syarat-syarat sholat jamak dan qasar. Yang pertama, sedang dalam perjalanan jauh. Kemudian jarak perjalanan minimal 2 marhalah sekitar 88 km. Niatan untuk melakukan sholat jamak atau qasar. Yang keempat, tidak ada niatan untuk menetap di tempat tujuan. Namun, perlu diingat bahwa sholat jamak dan qasar itu hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat atau safar dan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masuk kita ke bagian puasa. Yang pertama itu puasa wajib. Contohnya ada puasa Ramadan yang wajib bagi semua muslim yang balik dan sehat. Itu berpuasa selama 1 bulan penuh. Kemudian yang kedua puasa wajibnya puasa qadha. Alasannya itu wajib bagi yang tidak bisa berpuasa Ramadan karena alasan syar'i. Dan harus diganti di hari lain. Kemudian ada namanya puasa kafarah. Nah, puasa kafarah itu menjadi wajib bagi yang melanggar sumpah atau melakukan dosa-dosa tertentu. Harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Kemudian masuk kita ke puasa sunnah. Contohnya ya seperti kita tahu puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid ini namanya puasa di pertengahan bulan. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi puasa-puasa sunnah lainnya. Nah, kemudian masuk kita ke puasa haram. Puasa itu menjadi haram ketika dikerjakan di dalam waktu-waktu yang haram atau waktu yang dilarang. Salah satu contohnya itu seperti kita tahu puasa Idul Fitri. Karena jika kita berpuasa di Idul Fitri maka itu sangat dilarang sekali. Masuk kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan rezeki pada saat Idul Fitri. Yang bertujuan yaitu membersihkan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan. Jumlahnya 1 sa' sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Gandum, beras, kurma, atau yang setara dengan nilai tersebut. Waktunya itu wajib dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri.
Kemudian penerimanya itu ada 8 golongan yang kita tahu. Ada fakir, miskin, mu'alaf, budak, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian kita ke zakat mal atau zakat harta. Definisinya itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab atau batas maksimal. Jenis hartanya itu bisa emas, bisa perak, bisa uang, bisa barang dagangan lainnya. Nisab emas 85 gram, perak 595 gram, uang setara dengan nilai tersebut. Jumlahnya 2,5% dari harta yang mencapai nisab. Waktunya wajib dikeluarkan setiap tahun. Penerimanya itu bisa fakir, miskin, amil, mu'alaf, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu haji dan umroh. Pertama, haji adalah definisi rangkaian ibadah yang dilakukan di Mekah dan sekitarnya pada bulan Zulhijjah. Haji itu wajib bagi muslim yang balik, berakal, dan mampu secara finansial dan fisik. Kemudian kita ke rangkaian ibadahnya, yaitu ada ihram, kemudian ada tawaf, selanjutnya ada sa'i, kemudian wukuf di Arafah, kemudian melempar jumroh, tahallul, dan waktunya itu di antara tanggal 8 hingga 12 Zulhijjah. Nah, sedangkan umroh definisinya adalah ibadah yang dilakukan di Mekah dapat dilakukan kapan saja. Wajib bagi yang mampu, tidak wajib, tapi sunnah bagi muslim yang mampu. Nah, rangkaian ibadahnya itu yang pertama ada ihram, memakai pakaian ihram, kemudian ada tawaf, sa'i. Nah, di sini tidak ada wukuf. Nah, jadi kita langsung ke tahallul. Waktunya itu dapat dilakukan kapan saja, tidak terikat waktu-waktu tertentu. Nah, lantas perbedaannya antara haji dan umroh, waktunya. Haji hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijjah, sedangkan umroh tidak ada batasan waktu, jadi dapat dilakukan kapan saja. Perbedaannya kedua itu, haji memiliki rangkaian ibadah yang lebih lengkap, termasuk wukuf di Arafah dan melempar jumroh. Sedangkan umroh itu kita tidak perlu wukuf ya, tidak perlu berdiam diri di Arafah. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dilakukan oleh laki-laki muslim pada hari Jumat, menggantikan sholat zuhur. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang sholat Jumat. Yang pertama, itu waktunya. Sholat Jumat dilakukan setelah azan Jumat. Nah, itu biasanya sekitar pukul 12 siang, 12 hingga 13. Nah, rangkaiannya itu sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat dengan khutbah sebelum sholat. Nah, kemudian di khutbahnya, khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah ceramah yang disampaikan oleh khatib atau imam yang juga berangkap sebelum sholat, berisi nasihat dan petunjuk bagi jemaah. Nah, sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki muslim yang balik dan sehat. Nah, syaratnya sholat Jumat itu harus dilakukan di masjid atau tempat yang telah ditentukan dengan jamaah minimal 40 orang. Oke, keutamaan sholat Jumat itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Antara lain menghapus dosa-dosa selama 1 minggu, kita bisa mendapatkan pahala yang besar dan menjadi sebab kita masuk surga. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan sholat Jumat, yaitu di bagian khotibnya dan juga tata cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Let's go. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan salah satu ibadah yang diterima di sisi Allah paling tinggi setelah sholat, yakninya adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa ini diwajibkan sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwas birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi.
Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!